Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini, Selasa, 8 Desember 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas, bab 1, ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa. Kita diundang untuk meladan Bunda Maria. Meneladan apanya? Mari kita mulai merenung. Saya ungkapkan kata-kata ini. Semoga kita semua, saya juga bisa meyakini. Tuhan Maha Murah. Namun Tuhan tidak murahan. Tuhan Maha Murah, namun Tuhan tidak murahan. Seperti yang terjadi dalam diri Maria. Maria mendapatkan kelimpahan berkat, akan mendapatkan putra Allah, yaitu Tuhan Yesus. Namun konsekuensi berkah ini juga besar sekali. Belum punya suami, tidak punya suami, harus mengandung. Dan kalau kita membaca kisahnya, setelah mengandung dan mau melahirkan, berbagai macam kesusahan, bahkan kita mengatakan derita, bahkan melahirkan di kandang domba. Ini sungguh-sungguh luar biasa tidak mudah. Ini semoga menjadi keyakinan kita. Kalau kita ingin berkah yang melimpah, mau tidak konsekuensinya. Tuhan Maha Murah, benar. Namun Tuhan tidak murahan. Dia akan mempercayakan berkah yang besar ketika kita juga memperbesar kapasitas kita, kemauan kita untuk menjalani konsekuensinya, menjalani tanggung jawabnya. Nah, semoga ini sungguh-sungguh menjadi keyakinan kita. Kita semua mohon berkah. Kalau kita ingin berkah yang besar,
yang melimpah, harus siap konsekuensinya. Harus siap tanggung jawabnya. Semoga kita sungguh-sungguh mau. Tuhan akan memampukan seperti Bunda Maria yang sungguh menjadi teladan kita, ungkapan yang sungguh luar biasa. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Semoga kita berani menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak diri kita sendiri. Entah dalam keluarga kita, dalam lingkungan pekerjaan, masyarakat, gereja kita, semoga kita mampu menjalani kehendak Allah sehingga berkah yang besar dilimpahkan kepada kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.